Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Wajo, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Wajo, dan yang terhormat Bapak Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, sebagai Ketua Pengurus Pondok Pesantren As-Sadiyah yang baru terpilih, yang terhormat Perkopinda Kabupaten Wajo, yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Yayasan As-Sadiyah, yaitu Andi Yunus Panonge, Sarjana Hukum, yang terhormat para keluarga Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad, begitu pula para keluarga mantan Ketua Pengurus As-Sadiyah, semuanya punya jasa di As-Sadiyah pada masanya. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam As-Sadiyah Sengkang, yaitu Dr. Yunus Pasandresan, MA, dan yang terhormat para pimpinan Pondok Pesantren Sulawesi Selatan yang sempat hadir di tempat ini, dan para undangan yang tidak sempat saya sampaikan, saya hormati juga. Izinkanlah kepada kami menyampaikan para hadirin dan hadirat di tempat ini bahwa kami diberikan amanah oleh pengurus Pondok Pesantren As-Sadiyah yang terpilih, begitu pula kepada panitia haul Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad, untuk mempercayakan kepada kami membacakan secara singkat Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus As-Sadiyah, kerjasama dengan panitia haul Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wajo, begitu pula masyarakat Kabupaten Wajo, sehingga haul ini bisa terlaksana. Jadi kami lain kembali, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami dari pihak keluarga Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad memohon maaf kepada hadirin dan hadirat bahwa cucunya Andre Guruta Asad dan anaknya ada sebagian yang tidak sempat hadir. Jadi yang dari Jakarta tidak sempat hadir, yang dari Makassar sebagian hadir, dan yang dari Arab Saudi, karena banyak juga tinggal di Arab Saudi, tidak sempat hadir. Begitu pula yang tinggal di Mesir tidak sempat hadir. Jadi itulah permohonan kami kepada hadirin dan hadirat, karena
tidak sempat hadir pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya bacakan secara singkat Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad, yaitu mulai dari masa kelahirannya, masa silsilah yang ada, pendidikan dan keteguhan Andre Gurutta. Jadi Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad itu lahir di kota Mekah, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal akhir tahun 1326 Hijriah atau pada tahun 1907 Masehi. Beliau anak dari Syekh Haji Abdul Rasid dari hasil pernikahannya dengan Haji Siti Salehah binti Abdurrahman bin Talib. Suatu kecilnya, pada waktu berumur 5 tahun, dibawa ke pamannya di kota Madinah oleh Syekh Ahmad Syarif Al-Sanusi. Oleh orang tuanya dengan maksud diberikan pelajaran agama Islam oleh pamannya, agar dapat hidup mandiri dan tidak manja kepada orang tuanya. Menurut dari Haji Siti Seng, saudara kandung Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad, bercerita kepada kami bahwa beliau itu super aktif semasa kecilnya, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar, semuanya dia tanyakan. Sehingga kadang-kadang orang dewasa pun yang ditanya kadang-kadang tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Itulah kecerdasan beliau. Dia punya filosofi yang tinggi kepada apa yang dihadapi. Selanjutnya, Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad di masa umur 5 tahun diajar belajar membaca oleh pamannya sendiri, yaitu membaca Al-Quran pada Syekh Ahmad Syarif Al-Sanusi, karena beliau di situ tinggal sewaktu kecilnya. Dan pada waktu itu ada kecerdasan yang dimiliki oleh beliau tidak cukup 1 tahun. Bahkan menurut informasi saya peroleh dari saudara kandungnya, bahwa hanya 9 bulan sudah lancar membaca dan mengaji secara tartil, tidak ada salah. Jadi disitulah kecerdasan beliau yang super pada waktu itu. Lalu saya sampaikan tentang silsilah Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad, bahwa di mana Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad berasal dari 2 rumpun, yaitu dari rumpun Bugis atau orang Bugis, dari rumpun orang Arab. Bapaknya itu adalah orang Arab, yaitu Syekh Abdul Rasid. Menurut lontara yang berbahasa Bugis yang saya temukan, karena itu dari Mekah, yang ditulis oleh Syekh Hussein Abdul Rahman Bugis di Mekah tertanggal 2 Februari 1971, dan ini sepupu satu kali Andre Gurutta Kiai Haji Asad yang tinggal di Mekah, yang isinya dalam berbahasa Bugis. Jadi mohon maaf, saya ini bahasa Bugisku tidak begitu lurus, karena sudah ada 30 tahun saya tinggalkan kota Sengkang sejak saya selesai mengajar di Alia Putri Asadia Sengkang. Pernah saya mengabdi kurang lebih 3 tahun sewaktu Ibu Mantik menjadi kepala sekolah waktu itu.
Jadi mungkin masih ada di sini pernah saya ajar, khususnya dari kalangan putri Asadiyah. Jadi begini bahasa Bugisnya, ia naik silsilana neneta Abdullah Fattah. Naya Abdullah Fattah anakna Huang Seha Abdullah. Oleh rimirung na leka dapurung rifaria na benena rifaria na rijajia Huang Seha Abdullah Fattah mati di tanggal 27 Ramadan 1235 Hijriah. Nawele anak pa anak macawana riaseng Sidi Arase dapina Sidi Muhammad Saleh dapina Sidi Mahmud dapina anak Makun Reye riaseng Aisyah. Itulah lontara yang saya kutip dari Tanah Suci. Kalau terjemahan kami bahwa, dan ini adalah terjemahan bebas, dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, inilah silsilah kakek kita Abdullah Fattah, anak dari Syekh Abdullah, berasal dari daerah Mirung ke daerah Paria, berpindah dan memperistrikan orang Paria, yakni Maryam Iskandaria. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Maryam Iskandaria ini adalah orang Maroko. Itu pendapat, tapi saya belum teliti dengan pasti. Karena saya ini dosen, saya harus meneliti dulu. Saya tidak berani menulis kalau tidak diteliti dulu. Karena itu adalah merupakan data primer. Selanjutnya, saya artikan selanjutnya, dan lahirlah Abdullah Fattah dan meninggal pada tanggal 27 Ramadan 1235 Hijriah. Anak keturunannya ada 4. Yang pertama Sidi Aras, kedua Sidi Arsad, ketiga Sidi Mahmud, dan yang keempat adalah Aisyah, yaitu anak perempuan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Sidi Mahmud anaknya bernama Abdurrahman, sepupu dengan Guru Teru. Jadi ini Sidi Mahmud persis sama namanya Guru Teru, cuma ada kata Abdurrahman, ada kata Abdurrahman, jadi pakai R. Kalau Guru Teru tidak pakai R, jadi ABD saja, ABD Rahman. Begitu silsilah saya dapat. Tapi kalau sepupunya Abdurrahman, ya. Sidi Mahmud anaknya bernama Abdurrahman, sepupu dengan Guru Teru. Abdurrahman anak keturunannya bernama Abdul Rasid, lahir pada tahun 1882, meninggal pada tahun 1927. Pada bahwa sejarah Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asyatiyah menyatakan bahwa Guru Teru, maksudnya Abdurrahman bin Talib, hijrah ke Mekah dengan keluarganya, atau dengan bahasa Bugisnya Maleket Dapurengi ri Mekah si bawah keluarganya, dan dapat terjadi kekacauan di kerajaan waktu itu. Dalam hal ini, sesuai dengan informasi yang saya peroleh dari saudara kandungnya yang pernah tinggal bersama dengan Andre Guruta Kiai Haji Asad di Mekah pada masa kecilnya, Guru Teru hanya terbukti pada saat sekarang ada yang mengurus untuk masalah bisnis, ada juga yang mengurus masalah ilmu, termasuk saya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, Andre Guruta Syekh Abdurrahman ini kawin dan tinggal di kota Mekah pada saat menuntut ilmu agama. Dia memperistrikan orang Arab
yaitu bernama Fatimah binti Mahmud. Sebagai istri pertama dan istri kedua orang Bugis namanya Itude, dan istri ketiga Haji Andi Habibah orang Bugis dari Tosora. Untuk jelasnya ini, nenek Haji Andi Sahrul Ali Rasak, mantan sekretaris jenderal pengurus Pondok Pesantren Asadiyah periode 2017-2022. Jadi Haji Andi Sahrul Ali ini dia hanya anak tunggal dari bapaknya, tidak ada saudaranya. Di kota Mekah, dan pengabdiannya di masyarakat sebagai tokoh agama atau ulama dan tokoh pendidik adalah di kampung kakeknya dari ibunya, yaitu di kota Sengkang. 6 orang tinggal di Wajo, Siti Sahri Banong sebagai istri keduanya. Oleh karena itu, Andre Guruta Ki Haji Asad saudara sepupu 2 kali dengan istri keduanya, karena ada hubungan bersaudara dari kakeknya. Lalu selanjutnya ibunya Siti Saleha dari rumpun orang Arab atau bernama Abdullah menurut silsilah berbahasa Arab dan silsilah berbahasa Bugis, bahwa Guru Teru atau Syekh Abdurrahman bin Talib kakeknya dari Syekh Usman. Syekh Usman ini sebagai kali pertama di Belawa sekitar pada abad ke-17. Kakeknya Syekh Usman ini sebagai kali pertama, maka kalau kita mau buktikan secara sejarah, maka bisa kita bersiarah di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Itu ada kuburannya di sana, tertulis Matindro Riyawana Pongaju Cempah. Saya pernah siarahi di sana, dan itu menurut informasi dari orang Belawa bahwa beliau ini adalah seorang wali. Jadi bisa disiarahi di sana karena dia adalah predikatnya sebagai wali. Beliau ini biasa disebut Pertama Jubah. Syekh Usman ini sebagai kali Belawa yang pertama disilangkan oleh langsung Dato' Sulaiman. Dato' Sulaiman ini dari Katok Tengah Minangkabau yang datang di tahun 1596 Masehi dan mengislamkan Raja Luwu tahun 1605 Masehi dan Raja Wajo tahun 1610 Masehi. Berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang nomor 260 garing angka Romawi 5 garing 1986 tertanggal 26 Juli 1986 Masehi sebagai dasar hukumnya, bahwa Andre Guruta Ki Haji Muhammad Asad 4 bersaudara, yaitu Said bin Abdul Rashid, dia bertempat tinggal di Mekah. Samsiah binti Abdul Rashid, dia bertempat tinggal di Mekah dan punya anak keturunan di sana. Saing binti Abdul Rashid, dia adalah saudara bungsunya dan banyak anak keturunannya yang tinggal di Jakarta, termasuk Kiai Haji Basri Ambome. Selanjutnya, anak dari istri pertama 2 orang meninggal dunia semua semasa kecilnya. Anak dari istri kedua 1 orang, yaitu Haji Muhammad Yahya Asad, yaitu orang tua saya.
Anak dari istri ketiga, 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, tinggal 2 yang masih hidup, yaitu Haji Abdurrahman Asad yang tinggal di Makassar dan Hajjah Rasida Asad yang tinggal di Jakarta. Jumlah cucu, dan ini bukan cucu samping, karena banyak dari masyarakat yang mengaku cucunya juga Gurutta, padahal itu cucu samping. Jadi cucu langsung, atau dalam istilah bahasa Bugisnya Epowakanna Gurutta, sekarang yang masih hidup 38 orang, dan cicit langsung Epoutuna Wakanna 39 orang. Baik anaknya, cucu langsungnya dan cicit langsungnya tersebar di 3 negara, yaitu di negara Indonesia, di negara Arab Saudi, dan di negara Mesir. Jadi ada 3 negara keluarganya Andre Gurutta sebagai generasi pelanjutnya tersebar di situ. Adapun profesi terhadap cucu, cici dan menantunya, yaitu yang pertama kita lihat bahwa ada yang bekerja di pemerintahan, seperti ada hakim justisi yang bekerja di Mahkamah Agung, dan dia itu adalah dari militer. Ada juga hakim tinggi pengadilan agama yang ada di Makassar. Ada juga yang bekerja sebagai pegawai kantor gubernur, dan ini barangkali bisa berdiri untuk supaya bisa terlihat mewakili dari almarhum Haji Muhammad Asad. Ya, ini di kantor gubernur. Begitu pula ada bekerja sebagai pemerintahan di berbagai daerah kabupaten. Jadi ada sampai di daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Ada juga sebagai dosen, ada beberapa tenaga dosen, termasuk menantunya ada juga dosen dan guru. Dan sudah ada juga dari beberapa kalangan perwira militer yang tidak lama lagi akan mencapai bintang 1. Dan ada juga yang dari kepolisian yang tinggal di Jakarta, itu adalah perwira juga. Begitu pula ada pegawai bank dan wira swasta. Ada juga sebagai ulama yang ada di Arab Saudi, tinggal di Arab Saudi, dan ada juga tinggal di Indonesia pada waktu itu. Sekarang yang ulama ini semuanya sudah menjadi almarhum. Selanjutnya, pendidikan Andre Gurutta Ki Haji Muhammad Asad. Pertama, pendidikan informal yang dimiliki adalah dari orang tuanya, Syekh Abdul Rashid dan Siti Salehah. Kakeknya guru teru Syekh Abdurrahman bin Talib, dan pamannya Syekh Ahmad Syarif Al-Sanusi di Madinah. Semuanya ini mengajar Andre Gurutta Ki Haji Muhammad Asad untuk berbahasa Bugis dan berbahasa Arab, dan memberikan pendidikan agama Islam secara formal, secara informal di rumah. Yang kedua, pendidikan non formal adalah diperoleh dari Syekh Ahmad Syarif Al-Sanusi. Beliau yang mengajar membaca Al-Quran secara tartil di Madinah pada usia 5 tahun. Tidak cukup 1 tahun sudah selesai bacaannya. Begitu pula pendidikan formal selanjutnya dari kakeknya guru teru Syekh Abdurrahman bin Talib, karena dia adalah dipercayakan oleh Raja Arab Saudi menjadi guru
di Masjidil Haram. Jadi itu berdekatan rumahnya di sana, hanya jaraknya 100 meter dari masjid. Dan selanjutnya diajar oleh Syekh Abdul Rasid, yaitu orang tuanya, menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 14 tahun. Selanjutnya Syekh Ambawalang Al-Bugisi, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Malawa, Syekh Jamal Maki, Syekh Umar Hamdani, Syekh Ahmad Nasiring, dan sebagainya. Semuanya ini guru non formalnya di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Jadi ada 2 tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Pendidikan formalnya dari pesantren Al-Falah di Kota Mekah, beliau sebagai alumni yang kebetulan orang tuanya Syekh Abdul Rasid sebagai pengelola pondok pesantren Al-Falah waktu itu. Kitab yang dipelajari adalah Syahrul Asyariyah, Syahrul Ibnu Akil, Tafsir Al-Jalalain, Safiratun Najah, Sabatul Aqaid, Kitab Al-Baikuni dalam ilmu hadis, dan sebagainya. Masih banyak kitab-kitab yang tidak sempat saya sebut di sini. Karangan beliau yang tersebar di 3 negara, yaitu ada di Indonesia dan ada di Mesir, ada juga di Arab Saudi, yaitu 23 buku dan masuk di perpustakaan. Menurut Kiai Haji Abdul Qadir LC, pernah belajar di Mesir dan itu adalah dosen saya, dia mendapatkan buku karangannya Gurutta di Universitas Al-Azhar dan banyak dibaca oleh kalangan sewaktu beliau kuliah di Universitas Al-Azhar. Dan selanjutnya pada tahun 1927 Masehi, beliau berencana kembali ke kampung kakeknya, yaitu Guru Teru atau Syekh Abdurrahman bin Talib, yaitu di Sengkan, tetapi sempat tertunda 1 tahun sebab kedua orang tuanya yang dicintainya telah meninggal dunia. Istri yang dicintai dan disayangi meninggal dunia. Kedua anaknya yang disayangi dan dicintai meninggal dunia juga untuk selama-lamanya dan kembali kepada penciptanya. Kematian keluarganya dalam waktu hanya 1 tahun, yaitu 5 orang keluarganya pergi selama-lamanya menghadap kepada Khalidnya. Kepergiannya itu menyebabkan Andre Guru Kiai Haji Muhammad Asad tertunda 1 tahun dan ada hikmah yang dikandungnya, yaitu mertuanya Demat Tejo yang ada di Johor, Malaysia, memanggilnya ke Johor untuk menerima harta warisan dari istrinya yang jumlahnya kurang lebih 2 gempu yang berisi ringgit emas murni, dan semuanya itu disumbangkan untuk siar agama Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi mereka tidak ambil warisannya, tapi hanya disumbangkan semua emas itu. Dan ini informasi saya peroleh dari istri keduanya. Selanjutnya kurang lebih 1 bulan di Johor di rumah mertuanya, lalu berangkat ke Kesultanan Kutai, Kalimantan. Disitulah dia berdakwah kurang lebih 1 bulan lamanya. Dakwahnya mengandung banyak kata hikmah di dalamnya dan dianggap baik oleh masyarakat. Maka pihak Sultan Kutai atas nama kerajaan mengajaknya tinggal di Kutai untuk diberdayakan terhadap ilmu yang dimiliki beliau dan dijanji gaji 10 ringgit emas per bulan. Jawaban beliau, saya tidak butuhkan 10 ringgit emas untuk digaji per bulan. Saya ini berangkat ke kota Sengkang, yaitu di Tok Dangang, hanya melaksanakan amanah dari orang tua saya dan guru saya yang ada di Madinah dan ada yang di Mekah, sehingga dia berangkat. Jadi dia tidak mau menerima gaji. Jadi begitulah
yang dilakukan oleh beliau penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan para pengurus Asadiyah juga penuh keikhlasan untuk mengurus Asadiyah dalam melanjutkan amal jariah Andai Guru Kiai Haji Muhammad Asad. Korespondensi yang dimiliki atau persuratan yang dimiliki dari berbagai tokoh, khususnya dari tokoh agama, yaitu dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasan Ashari, tentang masalah penentuan tanggal 1 Syawal dan penentuan tanggal 1 Ramadan. Dan ini informasi dari bapak saya yang menceritakan pada kami bahwa kedua beliau itu yaitu sepaham dengan menggunakan metode ru'yah dalam penentuan 1 Syawal dan 1 Ramadan waktu itu. Bahkan pernah diajak masuk ke Nahdlatul Ulama, yaitu NU. Pada waktu itu status hukumnya sebagai partai politik. Jawaban beliau tidak menerima ajakan itu atau dia menolak dengan alasan saya takut umat Islam terpecah belah akibat politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, dia memfokuskan dirinya dalam bidang pendidikan agama Islam dan dakwah. Begitu pula beliau pernah bertemu secara langsung dengan Bapak Profesor Dr. Buya Hamka dari Muhammadiyah Pusat. Beliau mengakui kepakaran Andai Guru Kiai Haji Muhammad Asad sebagai ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis. Suatu bertemu di Masjid Jami Sengkang untuk berdialog agama Islam tentang khilafiyah, tetapi tidak jadi. Alasan Profesor Dr. Buya Hamka, jangan mencoba-coba ilmu beliau yang ahli dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran dan ahli hadis. Saya hanya ahli agama dan politik, lalu langsung turun di podium dan berpelukan kedua ulama tersebut. Jadi beliau ini tidak mau membicarakan masalah khilafiyah terlalu banyak di masyarakat karena bisa menimbulkan perpecahan. Jadi itulah sikap yang dilakukan beliau untuk masalah khilafiyah, jangan dipermasalahkan. Selanjutnya juga bersahabat Arumatawa Wajo, yaitu Andi Mangkona, dan sama-sama beliau naik ke Tanah Suci sekaligus sebagai penasehat kerajaan, sehingga setiap ada musyawarah kerajaan atau tudas sipulung, Andai Guru Kiai Haji Muhammad Asad selalu diundang untuk memberikan pendapatnya atau nasihatnya. Bahkan Mangkau Ribone bersahabat dan Datu Risopeng bersahabat, dan sekaligus sebagai baisannya Datu Sopeng, yaitu kebetulan ada anak cucunya di sini, yaitu Bau Aimana Rumpang, itu dari Sopeng. Coba silakan berdiri, mewakili dari istri ketiganya. Itu anaknya Datu Rumpang. Selanjutnya, sebagai terakhir ini, perjuangan Andai Guru Kiai Haji Muhammad Asad tidak pernah redup dalam mendidik santrinya. Sewaktu Jepang menjajah Indonesia dengan kebijakan yang ditempuh, harus sekolah-sekolah ditutup, tetapi perjuangan Andai Guru Kiai Haji Muhammad Asad dengan membawa santrinya ratusan orang mengungsi, tidak menutup pengajian halakanya, dan Madrasatul Arabiyah Islamiyah tetap berjalan dan dilaksanakan di Masjid Palaeh. Namun masjid yang dipakai dicek warna hitam, kaca jendelanya supaya tidak kelihatan apabila disinari sinar matahari di waktu siang. Lampu temboknya kalau malam harus dimatikan dengan masuk agar tidak kelihatan sinarnya kalau malam. Atap seng yang baru dipasang oleh penduduk disuruh cek warna hitam agar tidak memberikan sinarnya di siang hari. Jadi metode yang dipakai oleh beliau dengan prosedur pengajian halakanya di Masjid Palai waktu itu tidak ditutup, hanya lampu temboknya yang sebagian ditutup
yang sebagian juga dibuka untuk membaca kitab gundulnya dalam memberikan pengajian kepada santrinya. Dan begitu waktu itu beliau bersama keluarganya suatu kepala dia kesulitan bahan makanan karena mana dia meladeni anak santrinya yang ratusan orang. Jadi dia berjuang bagaimana bisa berlangsung pendidikan dan halakannya dan keluarganya, tapi namun demikian tetap mereka pindah karena atas perintah tentara Jepang waktu itu. Tidak boleh ada sekolah yang terbuka, semuanya ditutup. Tapi tetap dia laksanakan di dusun-dusun waktu itu. Itulah beliau dalam perjuangannya untuk mendidik santri-santrinya tidak pernah mundur walaupun ada larangan dari pihak tentara Jepang. Dan terakhir beliau pernah mendapat piagam penghargaan Bintang Mahaputra Narararya dari Presiden Habibie pada tahun 1999 yang menerima waktu itu Haji Abdul Rahman Asad, piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan dari Syahrul Yassin Limpo, Dr. Syahrul Yassin Limpo, yang menerima adalah cucunya Asri Rahya Esos MM. Dan piagam penghargaan dari Bupati Wajo yaitu dari Bapak Dahlan Maulana yang diterima oleh Haji Samsuduha Daturumpang. Beliau juga diusulkan oleh keluarganya jadi yang penggagas ini dari adik saya Asri Esos MM, bahwa lebih baik kita usulkan kepada pengurus Asadiah dan pemerintah Kabupaten Wajo, mudah-mudahan bisa diterima supaya bisa dikasih gelar pahlawan nasional. Dan saya harapkan kepada semua masyarakat Wajo, pemerintah Wajo untuk mendoakan mudah-mudahan bisa diterima ini. Amin. Jadi itulah riwayat singkat Andai Guruta Ki Haji Muhammad Asad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan akhirnya kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa sya'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.